Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan dengan tema Smart Agriculture. Adapun anggota dari kelompok 2 saya perkenalkan satu-satu. Yang pertama, Laude Mualim, Ratu Ramadan Rapele, Rafika Nur Indriani, Joshua Riman Kape, Nadia Putri, Muhammad Rasid Sidik, dan Fauzan Asri. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Dipersilakan. Baik, sebelumnya Smart Agriculture atau pertanian cerdas merupakan pendekatan modern dalam sektor pertanian yang mengintegrasikan teknologi digital, informasi, dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha tani. Pendekatan ini memainkan peran penting dalam mendorong pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui berbagai komponen seperti penggunaan teknologi monitoring hama berbasis digital, pelatihan petani, serta akses terhadap informasi dan media pembelajaran. Dengan meningkatnya pengetahuan petani dan kemauan untuk belajar serta menerapkan teknologi ramah lingkungan, sistem pertanian menjadi lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan dan pasar. Baik, studi kasus, topik yang diangkat berkaitan dengan transformasi pertanian ramah lingkungan, yaitu mengenai dampak sistem pertanian berkelanjutan terhadap efisiensi produksi dan pendapatan petani. Berdasarkan skenario yang telah dibuat, data mengenai adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan dapat dijadikan acuan untuk melihat seberapa besar pengaruh implementasi sistem berkelanjutan yang diterapkan oleh petani, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian maupun perbaikan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat petani. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi pertanian ramah lingkungan, baik melalui penguatan regulasi pemerintah terkait penggunaan pestisida dan pemberian insentif teknologi alternatif, peningkatan akses informasi dan ketersediaan media pembelajaran bagi petani, pengembangan kemampuan petani melalui pelatihan intensif tentang pengendalian hama terpadu dan pestisida alami, maupun melalui penyediaan akses pasar yang lebih baik untuk produk organik, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efisiensi dan keuntungan usaha tani yang dapat mendorong keberlanjutan transformasi menuju sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan dan menguntungkan secara ekonomi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ada metode yang pertama casual loop diagram. Diagram simbol kasual adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel dalam suatu sistem dinamik. Yang kedua ada stock flow diagram. Diagram alir digunakan untuk mempresentasikan struktur sistem secara detail sehingga model siap dikembangkan ke dalam formulasi matematis untuk disimulasikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama ini ada CLD atau Casual Loop Diagram. Diagram ini menampilkan hubungan sebab akibat antara elemen-elemen seperti penggunaan pestisida, pengetahuan petani, efisiensi usaha tani, keuntungan ekonomi, dan faktor eksternal seperti regulasi, harga input, serta akses informasi dan pasar. Terdapat beberapa loop penguatan atau reinforcing loops dan pengendalian atau balancing loop yang menunjukkan bagaimana perubahan pada satu elemen dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan, baik secara positif maupun negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke diagram FSD atau Stock and Flow Diagram, yang dimana di sini ada beberapa variabel dan satu stok, yang dimana stoknya itu pertanian ramah lingkungan yang memiliki input. Flow itu peningkatan
pertanian ramah lingkungan, dan output following-nya itu penurunan pertanian ramah lingkungan. Lalu, ada beberapa variabel yang terlibat di dalamnya. Pertama itu ada ketersediaan alat, yang dimana itu mempengaruhi penerapan teknologi pengendali OPT. Nah, penerapan teknologi pengendali OPT ini mempengaruhi juga peningkatan pertanian ramah lingkungan. Selanjutnya, di output flow-nya itu, itu di penggunaan pestisida itu mempengaruhi penurunan pertanian ramah lingkungan, dan ada juga salah satunya yaitu tingkat risiko bencana itu mempengaruhi juga penurunan pertanian ramah lingkungan, dan ia juga dipengaruhi oleh cuaca. Lanjut. Nah, dari diagram FSD sebelumnya dapat divalidasi modelnya sebagai berikut, yang dimana data realnya itu untuk inputan awalnya itu ada di 10.000 pada tahun 2020, dan di tahun 2025 itu meningkat menjadi 118.600, ya, 118.600 dengan rata-rata 74.972 dan standar deviasinya itu sebesar 37.658. Lalu di data modelnya itu dari tahun 2020 ke tahun 2025 itu dia mirip dengan data realnya, sehingga metode ini berhasil divalidasi karena hasil simulasi mendekati dengan data real. Lalu tidak lupa dengan E1-nya itu sebesar 0% dan E2-nya itu 9%. Lanjut. Nah, ini hasil visualisasinya. Karena data terlalu berdekatan, garis-garis skenario ini saling bertumpukan sehingga sehingga terlihat seperti satu garis saja. Lanjut. Nah, lalu kita beralih ke diagram skenario. Berikut visualisasinya. Model ini mensimulasikan bagaimana faktor-faktor seperti ketersediaan alat, penerapan teknologi, tingkat risiko bencana, cuaca, dan penggunaan pestisida saling berkaitan, berinteraksi satu sama lain mempengaruhi peningkatan dan penurunan praktik pertanian ramah lingkungan dari waktu ke waktu. Lanjut. Dari hasil dari diagram tersebut, hasil skenario-nya seperti berikut. Ini hasil visualisasinya. Dari hasil skenario ini mengindikasikan bahwa dengan parameter yang ditetapkan dalam model sistematik sistem dinamik, adopsi pertanian ramah lingkungan akan mengalami pertumbuhan yang semakin cepat menjelang akhir periode. Kemungkinan karena efek reinforcing loops dari faktor-faktor seperti peningkatan kesadaran, ketersediaan teknologi, dan dukungan kebijakan. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dari penjelasan teman-teman saya tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa transformasi menuju pertanian ramah lingkungan melalui penerapan sistem pertanian berkelanjutan terbukti memberikan dampak positif terhadap efisiensi produksi dan pendapatan petani. Berdasarkan skenario yang telah dianalisis, adopsi teknologi ramah lingkungan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, implementasi sistem ini juga mendukung perbaikan kondisi sosial ekonomi petani melalui peningkatan efisiensi usaha tani dan akses pasar yang lebih baik. Oleh karena itu, data adopsi teknologi dapat dijadikan indikator strategis dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan pertanian berkelanjutan di tingkat lapangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari Smart Agriculture yang dibawakan oleh kelompok 2. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.